Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Masih semangat? Masih, Pak. Pak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah masih semangat semua, oke. Anak-anak, pada hari ini kita akan meneruskan materi sebelumnya, ya, materi sebelumnya. Oke, sebelumnya Pak Ubed akan mengabsen dulu, ya. Nak Rido hadir? Hadir, Pak. Oh ya. Terus Nak Yusron? Hadir, Pak. Nak Yusron hadir. Oh ya. Terus Nak Maulida hadir. Hadiro, Pak. Hadiro. Alhamdulillah, sepertinya masuk semua ya. Punya Pak Ubed mau bertanya ya. Masih ingat kemarin lusa itu materinya apa? Masih, Pak. Apa, Nak Rido? Masih, Pak. Materi jujur, Pak. Oh, kurang tepat, Nak Rido ya. Kurang tepat. Lupa sepertinya. Oke. Supaya tambah ingat sebelumnya, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya, dengan membaca suratul Fatihah, supaya pelajaran pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, waalaikumsalam, Al-Fatihah. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Ya, Pak Ubed bisa mengingatkan ya, untuk kemarin lusa itu materinya tentang ibadah haji. Ya, masih ingat ya, ibadah haji, yaitu salah satu rukun Islam yang harus kita kerjakan bila sudah Mampu. Ya, pintar, sudah mampu. Oke, untuk hari ini kita akan meneruskan yang ada kaitannya dengan ibadah haji, yaitu tentang ibadah apa? Kurban. Ibadah kurban, Bapak. Alhamdulillah, pintar tentang ibadah kurban. Oke. Untuk menggarisbawahi agar anak-anak lebih fokus dalam belajar, Kak Ubed akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama menjelaskan makna ibadah kurban atau artinya, kemudian bisa menyebutkan syarat-syarat hewan kurban, mendeskripsikan tata cara pelaksanaannya, dan selanjutnya meneladani nilai-nilai ketaatan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Oke, kita mulai ya. Iya, Pak. Ya. Oh ya, Pak Ubed ada lupa sedikit sebelumnya untuk meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah SWT. Anak-anak tahu ya sifat wajib Allah ada berapa? Ada 2? Ada 20, Pak. Ada 20. Ayo kita lantunkan bersama-sama. Kita mulai ya. Ya. Ayo, Pak. Muhammad bersama-sama mengumandangkan dengan Pak Ubed. Ayo, wujud dan terima kasih anak-anak, hebat kalian semua hafal ya sifat-sifat Allah. Oke, kita masuk pelajaran ya. Oke, sebelumnya anak-anak tahu apa ibadah kurban itu?
Tahu, Pak. Tahu, Pak. Mungkin Nak Ridho atau Nak Yusron. Menyembelih, Pak. Ibadah yang itu ya Pak ya, yang menyembelih hewan. Oh ya, ada lagi yang mau berpendapat? Nak Ridho? Menyembelih, Pak. Menyembelih kambing, Pak. Oh ya, kurang lebih hampir sama ya jawabannya Nak Ridho sama Nak Yusron. Oke, Pak Ubed kasih aplaus. Jawabannya benar. Pada pelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran based learning, yaitu nanti di tengah-tengah kegiatan kita akan ada sesi diskusi ya tentang materi ibadah kurban. Sebelumnya Pak Ubed akan menerangkan terlebih dahulu melalui share screen ya, share screen ini tentang mengenal ibadah kurban. Mengenal ibadah kurban. Ibadah kurban adalah salah satu amalan penting dalam Islam yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Pertama, ada pengertian. Pengertiannya itu kurban berasal dari kata qorib yang berarti dekat dalam Islam. Ibadah kurban adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tujuannya ibadah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menumbuhkan rasa syukur dan keikhlasan dalam beribadah. Selanjutnya, sejarah ibadah kurban. Nah, ini singkat saja karena untuk sejarah bisa dibahas lebih lanjut pada materi berikutnya nanti. Ya, kisah Nabi Ibrahim. Jadi sejarah ibadah kurban itu diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah SWT untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Setelah sekian lama belum dikaruniai anak, ketika sudah dikaruniai anak, Allah menguji Nabi Ibrahim untuk mau mengorbankan putranya melalui mimpi-mimpi. Sehingga singkat cerita akhirnya dilaksanakanlah ibadah kurban oleh Nabi Ibrahim. Selanjutnya, hukum ibadah kurban. Anak-anak, hukum ibadah kurban itu adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah, di mana ibadah kurban itu sangat dianjurkan bagi umat Islam yang sudah mampu, terutama ya. Untuk hukumnya ada dari Al-Quran, dari Quran surat Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan harta namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jadi hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad bagi yang sudah mampu. Selanjutnya, syarat-syarat hewan kurban. Ada 4 syarat, yaitu pertama jenis hewan. Hewannya itu tentunya yang diperbolehkan ya sesuai syariat Islam, terutama seperti kebiasaan di negara kita Indonesia itu sapi, terkadang kambing, dan juga domba. Kalau unta itu di Timur Tengah ya anak-anak. Kemudian yang kedua, umurnya. Umur hewan kurban harus mencapai umur tertentu. Kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 2 tahun, domba 1 tahun, unta 5 tahun. Ketiga, harus sehat. Jadi hewan kurban yang mau dijadikan kurban itu harus sehat, bebas dari cacat dan penyakit. Dan yang keempat, bukan hewan liar. Artinya hewannya itu berasal dari hewan ternak yang diternak oleh peternak. Selanjutnya, ada proses pelaksanaan ibadah kurban. Pertama, niat. Jadi menurut syariat itu kita harus benar-benar menata niat kita dengan ikhlas untuk berkurban.
Dan yang kedua, memilih hewan. Ya, sebelum membeli atau menjadikan hewan kurban sebagai kurban, itu kita harus benar-benar memilih, harus bebas dari cacat, sehat, kemudian yang terakhir sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan keuangan kita. Karena ya membeli hewan kurban itu kan juga butuh uang atau materi. Dan yang ketiga, penyembelihan. Untuk penyembelihan dilakukan sesuai syariat, ya, seperti menghadapkan ke kiblat, kemudian sebelum menyembelih itu membaca asma Allah seperti bismillah atau doa-doa yang lainnya. Adapun juga terkadang ustadz atau seseorang ditunjuk untuk menyembelih itu biasanya melakukan sholat sunnah dulu sebelum melakukan penyembelihan. Yang selanjutnya, untuk pembagian daging kurban itu ada sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk kerabat atau tetangga, dan sepertiga untuk fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Hikmah selanjutnya, ada hikmah di balik ibadah kurban anak-anak. Ada 3, yaitu rasa syukur. Dengan berkurban kita bisa menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat Allah yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, dengan berkurban merupakan wujud bentuk ketaatan kepada Allah atau kepada perintah Allah. Dan yang ketiga, kita bisa membantu sesama dan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Terus nilai edukasi ibadah kurban yang bisa kita ambil sebagai pelajar apa? Yaitu mengenalkan nilai-nilai kebaikan dan ketaatan kepada Allah, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, dan mengajarkan nilai-nilai pengorbanan serta kasih sayang. Oke, terima kasih anak-anak. Itu yang Pak Ubed sampaikan sementara. Untuk sebelum ke LKPD, adakah yang ditanyakan dari anak-anak tentang ibadah kurban? Ada, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau kurban itu apakah satu sapi boleh untuk 8 orang, Pak? Oke, Nak Rido, Pak Ubed bisa menjawab. Untuk sapi itu bisa 7 orang, Nak Rido. Kalau 8 orang itu bisa, tapi harus ditambah dengan 1 kambing, seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman anak-anak, kan ada 10 ya, dibagi 2 kelompok. Untuk instruksinya seperti ini. Pertama, diskusikan pertanyaan di atas bersama kelompok. Tulis jawaban atau hasil diskusi dalam kolom yang tersedia. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Dan yang keempat, pastikan untuk menyimak serta menanggapi. Ini ya anak-anak, untuk soal diskusi ada 6, 3, 1, 2, 3 untuk kelompok 1 diketuai oleh Nak Rido. Kemudian yang soal 4, 5, 6 diketuai oleh Nak Maulida Ista, ya. Silakan Pak Ubed kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti disampaikan. Siap. Ya anak-anak, waktu diskusi telah habis. Pak Ubed akan meminta dari kedua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya sesuai pembagian soal yang Pak Ubed bagi tadi. Kelompoknya Nak Rido tadi kebagian 1, 2, 3, kemudian kelompoknya Nak Maulida Ista soal 4, 5, 6. Oke, untuk Nak Rido bisa mewakili kelompoknya, mungkin disampaikan hasil diskusinya dari soal 1, 2, 3. Soalnya mana, Pak? Soal 1 ya, Pak? Jadi gini, Pak. Ya, 1, 2, 3. Ya, soalnya nggak kelihatan, Pak. Jadi gini, materi diskusi yang saya diskusikan tadi, hasilnya kurban itu
bisa dilakukan jika orangnya mampu, Pak. Jika tidak mampu, tidak usah dipaksakan. Jadi kurban itu pelaksanaannya setelah sholat Idul Adha, bukan sholat Idul Fitri. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Bagus sekali untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 diwakili Nak Maulida Ista tentang langkah-langkah pelaksanaan ibadah kurban dan hikmahnya bagaimana? Iya Bapak, mohon maaf soalnya tidak terlihat. Oh ya, maaf ya. Iya. Untuk soalnya Pak Ubed bacakan kalau tidak terlihat. Soalnya untuk kelompok 2 tadi adalah langkah-langkah pelaksanaan ibadah kurban itu bagaimana, kemudian hikmahnya. Ya, langkah penyembelihannya Pak harus pertama itu membaca niat. Nah, semua harus diniatkan lillahi ta'ala, semua karena Allah. Dan hewan yang dikorbankan itu harus benar-benar sehat, tidak boleh sakit, tidak boleh Ya, cacat. betul. Ya, Ya, terus hikmahnya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu hikmahnya seperti ceritanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu Pak, sudah. ya, terima kasih. Bagus sekali untuk kelompok 2. Bisa kita kasih tepuk tangan ya. Ya, Terima kasih anak-anak. Hasil diskusi sangat baik sekali. Perlu Pak Ubed kuatkan lagi bahwasanya ibadah kurban itu adalah salah satu ibadah yang sangat memberikan banyak manfaat dan hikmah kepada kita karena merupakan salah satu ibadah bila kita sudah mampu harus mau mengerjakan. Kemudian juga salah satu bentuk ketakwaan kita atas perintah Allah SWT sebagai bentuk juga meneladani kisah teladannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu anak-anak yang dapat Pak Ubed simpulkan pada hasil diskusi anak-anak dan penguatan kembali untuk materi kita hari ini. Untuk menindaklanjuti hasil belajar hari ini nanti di rumah bisa dikerjakan ya di lembar kerjanya itu di halaman 31 ya, ABC-an 1 sampai 20 nanti bisa dikerjakan di rumah, paham? Paham, Pak? Ya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah sudah jelas ya. Oke, mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.